Shalom guys, halo sobat muda dimanapun berada. Senang bisa berjumpa kembali dalam program Giving My Best dengan judul Arrow Generation, generasi anak panah, bersama saya Pastor Fani Paendong. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih dalam masa muda ini kami bisa menikmati kasih karunia Tuhan, kemurahan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam masa muda kami ini. Kiranya setiap kami sebagai orang-orang muda-Mu didapati Tuhan dari hari ke hari, hidup kami menjadi lebih baik dan menjadi lebih berkenan di hati Tuhan. Jauhkan daripada kami untuk kami mendukakan hati Tuhan, maka mengecewakan orang tua kami. Berfirmanlah saat ini bagi kami semua, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita bersama-sama melihat dalam kitab Mazmur pasal 127 ayatnya yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saya percaya ayat ini sudah berulang kali mungkin kita baca dan dengar. Saya ingat dalam sebuah artikel, Bapak Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama, pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Sebagai seorang pemimpin nomor 1 di Indonesia pun, beliau mengetahui bahwa orang-orang muda itu jika diberdayakan, jika dibentuk, maka akan menjadi lebih maksimal di dalam hidupnya. Mari perhatikan kembali dalam ayat yang tadi kita baca. Ada 2 kata penting yang dapat menjadi rema dalam masa muda kita. Saya berharap teman-teman muda bisa mencatat bagian-bagian ini, dan ini menjadi rema kekuatan bekal buat menjalani masa muda kita di hari-hari yang akan datang. Yang pertama, ada kata anak panah. Bicara tentang anak panah bukanlah sesuatu yang jarang sekali kita dengar, karena anak panah adalah salah satu senjata yang sering digunakan untuk berperang. Kita tahu bersama teman-teman, pada zaman dahulu persenjataan setiap negara sangatlah minim, tidak secanggih seperti pada zaman ini. Karenanya anak panah itu harus sungguh-sungguh dipersiapkan sebelum digunakan untuk berperang. Anak panah yang dipersiapkan akan sangat powerful digunakan pada saat berperang melawan musuh-musuh. Penting sekali sebagai seorang pahlawan, prajurit mempersiapkan anak panahnya. Coba kita lihat apa yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, anak panah itu harus dipilih terlebih dahulu. Dalam pembacaan kita, anak-anak pada masa muda diibaratkan seperti anak-anak panah di tangan seorang pahlawan. Saya percaya bahwa keberadaan teman-teman dan saya ada di tengah-tengah keluarga kita saat ini adalah Allah yang menetapkannya, Tuhan yang memilihnya, sehingga tidak ada satu orang pun seorang anak yang dapat memilih untuk dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang membuat hidupnya dapat hidup nyaman. Tidak ada satupun kita yang bisa memilih. Karena itu Tuhanlah yang memilih kita. Anak-anak panah itu ada di tengah-tengah keluarga kita, ada di tengah-tengah orang tua kita. Ini bagian yang pertama.
Dan bagian yang kedua, anak panah mengalami proses pembuatannya. Anak panah itu selain harus dipilih juga bahan materialnya untuk dibuat, yang kedua harus mengalami proses demi proses supaya anak panah yang akan dipakai untuk berperang di tangan pahlawan itu menjadi lebih maksimal. Demikian juga seperti kita orang-orang muda, kita ini sedang diproses untuk dijadikan anak panah di tangan seorang pahlawan. Bicara tentang proses bukanlah bicara sesuatu yang cuman bertahan 1-2 tahun. Selama kita masih hidup dan kita ada di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah marketplace, kita sedang diproses untuk menjadi anak-anak panah yang berkualitas. Bagian yang ketiga, anak panah pun mulai dibentuk sesuai tujuannya. Setiap anak-anak panah yang akan dipakai untuk mengalahkan musuh-musuh dalam berperang, maka perlu dibentuk. Semakin ramping, maka semakin cepat dia melesat. Demikian juga dengan hidup kita sebagai orang-orang muda. Kita ini dibentuk sesuai tujuan ilahi, tujuan Tuhan, bukan maunya kita. Di tengah-tengah keluarga kita pun kita juga dibentuk, bukan maunya orang tua kita. Tapi orang tua kita membentuk kita seperti maunya Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dalam masa muda kita. Semakin kita menikmati proses, maka semakin mudah untuk kita dibentuk sesuai dengan tujuan ilahi. Pada bagian yang keempat, anak panah harus ditajamkan bagian sisinya. Tentunya kita pernah melihat gambar anak panah atau mungkin kita juga memiliki anak panah di rumah. Pada bagian atas maka diruncingkan supaya mudah untuk ditancapkan. Pada bagian belakang biasanya lebih tumpul. Demikian juga dengan hidup kita sebagai orang muda. Percayalah bahwa ada sisi-sisi yang ingin ditajamkan oleh Tuhan dalam kehidupan masa muda kita. Bagaimana Tuhan menajamkannya? Tuhan bisa menaruh orang-orang yang ada sekitar kita untuk menajamkan kita. Bukan saja karakter kita yang ditajamkan, tapi juga talenta, potensi diri kita pun ditajamkan. Sehingga kita bisa tepat pada sasaran hidup kita sesuai keinginan Tuhan. Pada bagian yang kelima, anak panah saatnya dilesatkan atau diluncurkan. Ketika dipilih, ketika diproses, dibentuk, ditajamkan, saatnya anak panah itu dilesatkan atau diluncurkan oleh pahlawan untuk menembus, mengalahkan musuh-musuhnya. Percaya ke teman-teman bahwa saat ini pun Tuhan sedang melesatkan, meluncurkan kita di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah marketplace, di tengah-tengah komunitas, bahkan dimanapun kita berada. Seperti panggilan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya, jadilah garam dan jadilah terang. Kita sedang diluncurkan di tengah-tengah dunia ini. Ada amin? Dan yang kedua, kita mengenal ada kata tangan pahlawan. Ada apa dengan tangan pahlawan? Ya, karena anak-anak panah dikatakan di tangan pahlawan itulah akan membuahkan hasil. Berbeda ketika anak-anak panah ada di tangan orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Seorang pejuang yang gagah berani. Menjadi sebuah pertanyaan buat kita, jika saat ini saya bertanya, siapakah yang disebut dengan pahlawan dalam kehidupan sehari-hari kita?
siapakah yang menjadi pahlawan bagi hidupku dan hidupmu? Yang pertama, pahlawan di rumah. Tentunya kita sepakat bahwa Tuhan menempatkan pahlawan di dalam rumah untuk membentuk anak-anak panah itu. Orang tua kita adalah pahlawan bagi kita. Bapak, ibu kita, papa, mama kita, mereka adalah pahlawan bagi kita. Tuhan tempatkan mereka sebagai wakil di tengah-tengah dunia ini untuk melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Jangan ada satupun di antara kita sebagai orang muda menjadi anak-anak yang suka sekali memberontak terhadap pahlawan-pahlawan itu. Karena kita ini anak-anak panah yang harus dengan rela hati memberi diri untuk dibentuk di dalam rumah kita. Kita dibentuk juga oleh saudara-saudara kita yang ada di dalam rumah, kakak atau adik kita. Dan yang kedua, pahlawan di sekolah atau di kampus. Tidaklah kebetulan kalau teman-teman juga bisa menempuh studi atau pendidikan di sebuah sekolah atau di sebuah universitas atau kampus. Walaupun mungkin kau berkata bahwa sebenarnya saya tidak ingin sekolah atau kuliah di kampus tersebut. Namun akhirnya engkau pun dan saya ada di sekolah dan di kampus tersebut. Siapa pahlawannya? Yaitu para pengajar kita, guru-guru, dosen-dosen. Memang biasanya kita selalu mengklasifikasikan ada guru atau dosen yang baik, namun juga ada guru atau dosen tanda kutip dibilang killer yang sangat menakutkan. Namun percayalah, dalam setiap proses pendidikan kita di sekolah ataupun di kampus, di situ ada pahlawan-pahlawan yang diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk dan mengasah kita. Dan yang ketiga, pahlawan di kantor. Jika teman-teman saat ini sudah bekerja atau teman-teman juga mungkin sedang membangun sebuah usaha, di situ pun ada pahlawan-pahlawan yang ditempatkan untuk membentuk anak-anak panah, yaitu kita anak-anak panah itu. Izinkanlah supaya kita membuka diri kita, belajarlah dimanapun kita berada sebagai anak-anak panah. Maka saya percaya kita akan menjadi anak-anak panah yang siap diluncurkan bahkan tepat pada sasaran. Pahlawan di kantor adalah atasan kita, bos kita, mungkin rekan bisnis kita, ditempatkan untuk saling mengasah karakter satu dengan yang lain, untuk bisa memurnikan karakter kita bersama-sama. Dan yang keempat, pahlawan di dalam gereja. Tentulah di dalam gereja kita bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, para pembina-pembina rohani kita. Tuhan tempatkan mereka untuk mengasah teman-teman, mengasah orang-orang muda untuk semakin hari semakin serupa dengan Bapa di sorga. Hidup intim, hidup dalam kekudusan, hidup dalam persekutuan, hidup di dalam pelayanan. Ini adalah pahlawan-pahlawan yang Tuhan tempatkan. Berdoalah juga bagi mereka, supaya mereka pun diberikan hikmat ilahi, diberikan urapan yang baru, sehingga para pahlawan-pahlawan di gereja ini pun terus menolong kita, membantu kita untuk tetap ada di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, memikul salib setiap hari dan menyangkal diri, hidup dalam sacrifice. Dan yang kelima, pahlawan di komunitas. Komunitas seperti apakah yang dapat membentuk anak-anak panah itu? Komunitas yang sehat. Bukankah dalam bagian lain firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk dapat merusakkan kebiasaan yang baik. Coba perhatikan hari-hari ini, komunitas seperti apakah yang ada di sekitar hidup teman-teman? Apakah mereka membuat hidupmu semakin dekat, semakin setia, semakin antusias, on fire di dalam Tuhan, dalam melakukan apa yang Tuhan katakan, atau membuat kita semakin jauh daripada kebenaran ilahi, membuat kita akhirnya mudah baper, mudah kecewa, mudah marah, mudah cemburu? Perhatikan baik-baik komunitas seperti apa.
Dan percayalah Tuhan tempatkan komunitas itu untuk mendewasakan anak-anak panah itu. Ada amin teman-teman? Tuhan Yesus menolong kita semua untuk menjadi generasi anak panah yang siap untuk dilesatkan dan diluncurkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Mari teman-teman, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah kasih karunia dari Bapa di sorga, cintanya lewat Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Saya berdoa teman-teman, kiranya engkau boleh hidup semakin hari semakin lebih maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.